Pace e bene, salam damai dan kebaikan. Kembali bersama saya Saudara Alam Saragi dalam renungan singkat. Judul renungan ini adalah menjadi manusia yang baru dan meninggalkan manusia yang lama. Seluruh bacaan pada malam ini mengungkapkan agar kita menjadi manusia yang baru. Pertama-tama hal itu ditunjukkan melalui kebangkitan Yesus. Dalam Injil dikisahkan bagaimana Maria Magdalena dan Maria yang lain pagi-pagi benar pergi ke makam Yesus hendak melihatnya. Namun ketika mereka tiba di makam tersebut, mereka ketakutan karena mereka bertemu dengan malaikat Tuhan yang menggulingkan batu penutup makam Yesus. Malaikat itu juga mengungkapkan kepada mereka agar tidak takut, dan Yesus yang mereka cari tersebut telah bangkit seperti yang telah dinyatakannya sebelumnya. Kedatangan malaikat itu diiringi dengan gempa bumi, sama seperti sesudah Yesus wafat di salib. Gempa dan penggulingan batu menunjukkan intervensi Allah yang penuh misteri. Kejadian itu tidak hanya membuat takut Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi juga para penjaga yang ditempatkan oleh para imam kepala dan ahli Taurat. Penempatan penjaga makam itu bertujuan karena nubuat Yesus sebelumnya yang mengatakan bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga. Para imam kepala dan orang Farisi takut bahwa jasad Yesus diambil oleh para muridnya, lalu mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Yang menarik juga dari Injil ini adalah orang yang pertama ke makam Yesus bukanlah salah satu dari para rasul, namun perempuan yang dekat dengan Yesus. Ternyata salib membuat para murid ketakutan dan kehilangan iman. Mereka tercerai-berai karena Yesus yang mereka ikuti tersebut mati. Kini mereka seperti kawanan domba yang kehilangan gembalanya. Para murid ketakutan bahwa orang-orang Yahudi akan menangkap mereka. Maria Magdalena dan Maria yang lain dengan rasa gembira dan rasa takut berlari hendak menjumpai para rasul dan mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit seperti yang telah dikatakannya. Manifestasi atau tanda kehadiran ilahi selalu menimbulkan perasaan takut dalam diri setiap manusia. Kalau manusia yang mengalaminya menutup diri terhadap tuntunan tangan Allah, maka kuasa ilahi jadi tak berdaya. Tetapi jikalau manusia membuka hatinya, maka rasa takutnya akan berubah menjadi sukacita dan mendorongnya untuk berkarya. Dalam perjalanan menuju para rasul, Maria Magdalena menjumpai Yesus yang bangkit dan mereka sujud di depannya. Inilah sebenarnya inti dari bacaan ini, yakni Yesus sungguh bangkit. Ia memperoleh hidup yang baru. Ia tidak sama lagi dengan Yesus yang bersama-sama dengan mereka sebelumnya. Kendati pun Yesus sudah berbeda, namun Yesus yang bangkit tersebut tetaplah Yesus yang sama dengan Yesus yang menderita, sengsara, dan wafat di salib. Ia hendak memberi pesan kepada kita bahwa kematian tidak pernah mengalahkan Allah. Bagi orang yang percaya, kematian tidak akan membinasakan, tetapi ada kehidupan yang baru. Dalam kitab Kejadian dikisahkan bagaimana sebelum Allah menciptakan seluruh alam raya dan segala isinya, pada mulanya adalah kaos, yakni kekacauan dan ketidakteraturan. Allah mengubah ketidakteraturan dan kekacauan itu menjadi alam raya, sehingga Yesus melihat semuanya baik adanya. Namun ketika Yesus selesai menciptakan manusia, Yesus mengatakan semuanya amat sangat baik. Allah mengubah kekacauan menjadi keteraturan atau hidup yang baru. Dalam kitab Keluaran dikisahkan bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Hal ini juga menunjukkan kehidupan yang baru. Sebelumnya, bangsa Israel hidup dengan menderita di tanah Mesir, namun kini mereka dibebaskan dan hidup sebagai orang yang merdeka. Dalam kitab Yesaya dikisahkan bagaimana Allah mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel. Jika mereka menaati dan setia kepada kehendak Allah, maka mereka akan menjadi umat yang diberkati dengan segala kelimpahan. Dalam kitab Yeskiel dikisahkan bagaimana bangsa Israel berdosa
dan mereka dihukum Allah dengan membuang mereka ke Babel. Namun Allah akan memulihkan kekudusannya yang telah dicemari oleh bangsa Israel. Allah akan memulangkan mereka kembali ke Yehuda. Di sana mereka akan hidup sebagai umat Allah yang baru, dan Allah akan mengadakan perjanjian yang baru dengan mereka. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma mengatakan bahwa dinyatakan bahwa agar orang Yahudi berhenti berbuat dosa, agar Allah dapat bersinar. Bagi orang Kristen, baptis merupakan tanda perubahan yang nyata. Melalui baptis, orang beriman disatukan dengan erat dengan Kristus dan kasih-Nya. Seperti Kristus yang wafat, demikian juga orang Kristen benar-benar mati atau dibebaskan dari kekuatan musuh, yakni dosa yang mengasingkan seseorang dari Allah. Seperti Kristus dibangkitkan oleh Bapa dan karena itu menikmati hubungan yang baru dengan Bapanya, demikian juga orang beriman sekarang mempunyai bagian yang sungguh-sungguh dalam cara kuasa kebangkitan sudah memerintah kita. Paulus mengatakan bahwa manusia lama sudah disalibkan bersama dengan Yesus agar tubuh kita tidak dikuasai dosa lagi. Tubuh kita didominasi oleh kecenderungan yang tak terhindarkan untuk berdosa. Namun manusia lama ini telah mati bersama Yesus. Kecenderungan untuk berdosa telah dihancurkan. Kenyataannya, maut atau kematian Kristus sudah membawa kehidupan yang baru. Oleh karena itu, bagi orang Kristen, kita dengan kebangkitan Kristus, kita telah lepas dari kuasa dosa, dan sebagai gantinya, kita harus menggabungkan diri dengan kehidupan yang baru bagi Allah dalam Kristus Yesus. Pesannya untuk kita sangat jelas sekali. Marilah kita hidup sebagai manusia yang baru dan meninggalkan manusia yang lama. Manusia yang baru adalah orang yang tidak hidup dalam dosa dan kebiasaan lama yang tidak baik. Kita harus hidup dalam cara hidup yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah. Dengan kebangkitan Kristus, hendaknya kita juga bangkit dari kegelapan dosa dan segala kesalahan, dan perilaku yang tidak bermoral dan tidak menunjukkan diri sebagai seorang beriman. Dengan berbuat dosa dan salah yang sama, kita kembali menyalibkan Yesus. Oleh karena itu, kini marilah kita hidup dengan cara baru. Jika kita masih hidup dalam kebiasaan yang kurang baik, maka tidak ada gunanya kebangkitan Kristus bagi kita. Jika dalam manusia lama kita seringkali kurang sabar dan kurang beriman dalam menghadapi persoalan, marilah saat ini sabar dan tabah menghadapi cobaan. Jika sebelumnya kita menggunakan waktu kita setiap hari untuk hal yang tidak berguna dan merusak diri kita, marilah saat ini kita berusaha melakukan yang berguna bagi kita dan orang lain. Jika sebelumnya kita cenderung membentak anak kita di rumah, maka marilah saat ini belajar membujuk dan mendidik dengan bijaksana dan tidak harus dengan kasar. Jika sebelumnya kita sering menggunakan internet untuk hal yang tidak berguna dan merusak diri kita, marilah saat ini menggunakan internet untuk menyalurkan kebaikan, sarana pewartaan, dan pengembangan iman dan diri. Jika selama ini kita selalu menang sendiri dan bertindak otoriter di rumah, marilah saat ini kita berani berdiskusi dengan pasangan kita. Jika selama ini kita memboroskan uang, tenaga, pikiran kita untuk kesenangan yang semata dan semu, marilah kita gunakan uang itu untuk masa depan yang lebih baik. Jika dalam hidup yang lama kita sering membicarakan orang lain, menebar berita bohong atau hoax, dan menebar kebencian, maka sekarang marilah menjadi pribadi yang meminimalisir penyebaran hoax dan memberitakan berita yang baik. Jika selama ini kita pergi ke gereja karena keharusan dan menunjukkan penampilan, maka saat ini marilah memurnikan motivasi kita. Masih banyak contoh yang dapat kita sebutkan, dan kita tentu memiliki ciri manusia lama yang berbeda-beda. Dengan kebangkitan Kristus, marilah juga bangkit dari kebiasaan lama itu dan hidup dalam hidup yang baru. Semoga pace e bene.